Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil pengerjaan IRD serta pembuatan DDL, DML, dan DGL mata kuliah basis data menggunakan localhost my PHP localhost ya. Lalu kita pertama izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Jasa Kawinagara dengan NIM 190. Saya Muhammad Firman Raffi dengan NIM 314. Saya Fikri Wijaya Manggala dengan NIM 325. Dan saya Yehosua Fernando Kansil dengan NIM 180. Oke. Oke, di sini untuk strategis kami yaitu Landskill Rental, yaitu perusahaan untuk usaha penyewaan kamera ya, dan juga atribut peralatannya seperti tripod seperti dan lain-lain. Jadi kami di sini merancang database untuk penyewaan kamera untuk mempermudah ya, mempermudah konsumen agar menyimpan data paket sewa dan mencatat transaksi penyewaan serta mengelola detail barang atau paket yang disewa. Oke, di sini untuk masuk ke bagian ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Sistem penyewaan kamera kami terdiri dari 6 tabel utama, yaitu barang, penyewa, penyewaan, detail sewa, paket, dan detail paket. ERD ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan antar keenam entitas ya, secara terstruktur. Oke, masuk ke penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan pertama ID untuk tabel detail barang yang di sini. Di sini barang dengan hubungannya dengan penyewaan. Di sini ID barang relasinya one to many. Barang satu akan masuk ke detail sewa, lalu akan masuk ke tabel penyewaan. Untuk relasi pertama yaitu satu transaksi ini bisa menyewa banyak barang, serta satu barang dapat disewa oleh banyak transaksi. Cik. Bob. Oke. Lalu di sini yang tadi ID relasi barang dan detail sewa. Relasinya satu one to many. Sini tandanya. Di sini barang disewakan masuk ke detail sewa. Artinya satu barang bisa disewa berkali-kali di transaksi berbeda. Lalu satu detail barang ini hanya mereferensikan satu barang saja. Misal ID-nya mewakili satu barang. Oke, lanjut ke bagian penyewa dan penyewaan. Relasi antara penyewa dan penyewaan. Di sini relasinya one to many. Artinya satu penyewa dapat melakukan banyak transaksi penyewaan. Satu transaksi penyewaan hanya dimiliki oleh satu penyewa. Oke. Di sini untuk foreign key-nya ID penyewa ya. Jadi saling berhubungan. Oke, lanjut ke bagian paket dan detail paket. Oke, di sini relasinya one to many. Artinya satu paket dapat berisi banyak barang. Paket di sini diambil dari barang yang ada di tabel barang. Dan satu detail paket hanya bisa memiliki satu paket. Oke, terus selanjutnya ada hubungan antara barang dan detail paket. Di sini artinya satu barang dapat masuk ke beberapa paket, relasinya one to many. Dan satu detail paket mengacu ke ID dari tabel barang. Jadi relasinya one to many ya. Oke. Jadi secara keseluruhan ERD ini menggambarkan kombinasi relasi one to many serta many to many yang dipecah oleh tabel penghubung dari tabel ini, dari diagram ERD ini. Oke, mungkin lanjut kita masuk ke penjelasan DDL. Silakan. Oke, baik. Jadi
DDL itu dimulai awalnya itu tentunya kita pasti bakal ngebuat database-nya terlebih dahulu ya dengan nama sewa kamera. Lalu kita bakal membuat tabel pertama itu yaitu tabel barang. Di sini di tabel barang ini ada ID barang, nama barang, kategori, merek, lalu harga sewa. Nah, di sini itu primary key-nya itu ada di tabel barang. Maaf, ID barang. Terus kok tolol ya. Oke, dah. Oke, tentunya kita akan memulai dengan membuat database baru yang bernama sewa kamera. Lalu kita akan melanjutkan dengan pembuatan tabel pertama kita dengan menggunakan create table barang. Dan di sini itu kita akan pakai ID barang sebagai primary key dan nama barang dengan varchar, lalu kategori dengan enum karena kategori ini itu enum ini bisa membatasi nilai, jadi hanya kamera atau aksesoris saja yang masuk. Lalu ada merek dengan varchar dan harga sewa dengan integer. Next kita bakal ngebuat tabel penyewaan. Di tabel penyewaan ini ID sewa akan sebagai primary key dan auto environment ini akan langsung kayak auto update gitu. Jadi ketika ada penyewaan itu akan langsung auto update. Jadi otomatis bertambah setiap transaksi. Lalu tanggal sewa date time itu akan secara real time tanggal akan terupdate. Lalu ada nama penyewa. Lalu kita akan lanjut membuat tabel detail sewa. Di sini ID detail sebagai primary key-nya. Lalu ada ID sewa yang menjadi foreign key. Lalu ada ID barang dan lama sewa, lalu ada jumlah unit. Next ada tabel penyewa. Di tabel penyewa ini ada ID penyewa dengan char dan primary key-nya. Lalu ada nama penyewa dengan varchar, nomor HP dengan varchar, dan alamat dengan varchar. Selanjutnya ada tabel paket. Tabel paket di sini ID paket sebagai primary key-nya, lalu ada nama paket dengan varchar dan harga paket dengan integer. Dan yang terakhir kita akan menambahkan detail paket. Nah, di detail paket ini kita ID detail paketnya itu sebagai primary key dan auto environment lagi, dan ada ID paket foreign key, lalu ID barang foreign key yang menggunakan char 5 juga, dan yang terakhir ada jumlah integer. Dan di sini kita menambahkan foreign key itu di alter table detail sewa, ada add constant, terus ada foreign key-nya. Dan ini merupakan hasil-hasil dari penambahan key tadi. Lalu di verifikasi DDL kita akan mendescribe semua tabel yang tadi kita buat agar kita dapat memastikan bahwa tabel yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Next, ada penjelasan DML yang bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yuk, lanjut ke DML. Oke, selanjutnya yaitu ada DML. DML itu artinya Data Manipulation Language. Yang pertama ada DML barang. Jadi query ini tuh digunakan menambahkan data barang sewa kamera ke dalam tabel barang pada database sewa kamera. Nah, itu ada codingan untuk DML barang. Kalian bisa melihat di file-filenya itu. Nah, di sini ada output dari codingan tersebut, yaitu get data yang dimasukkan mencakup informasi penting seperti ID barang, kategori merek, nama barang, dan harga sewa. Jadi sistemnya itu dapat menyimpan mengelola data barang secara terstruktur. Nah, yang di bawahnya hasil DML output barang itu ada hasil verif DML barang yang dimana ada tanda centang di atasnya itu. Yang kedua ada DML penyewa. DML penyewa ini query yang digunakan untuk menambahkan data penyewa ke dalam tabel penyewa. Jadi datanya itu dimasukkan ke dalam berisi informasi identitas penyewa, meliputi ID penyewa, nama penyewa, nomor handphone, dan alamat lengkap.
Nah, itu ada codingan dari DML penyewa. Selanjutnya yang ketiga ada DML paket, yaitu query yang digunakan untuk menambahkan data paket sewa ke dalam paket pada database sewa kamera. Nah, ini ada codingannya. Terus yang di bawah codingan itu ada output. Kita masukkan aja beberapa paket, mulai dari paket dasar yang hanya mencakup kamera itu. Terus ada hasil verif DML paket. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga ada DML paket detail. Query ini itu digunakan untuk menambahkan data detail paket ke dalam tabel. Jadi bisa kalian lihat di dalam filenya itu terdapat codingannya juga, ada outputnya di bawahnya itu. Jadi coding tabel ini itu berfungsi sebagai penghubung relasi antara paket dan barang. Nah, di bawahnya itu ada outputnya. Terus di bawahnya lagi ada verif detail paket. Selanjutnya yang keempat itu DML penyewaan dan detail sewa. Jadi yang di atas itu penyewa, di sini itu beda, di sini itu penyewaan. Jadi query ini pada gambar itu untuk mencatat transaksi penyewaan kamera ke dalam database sewa kamera. Nah, ini ada codingannya juga sama seperti yang lain. Terus di bawahnya itu ada output. Nah, itu tipe besar itu codingan. Terus ada output. Nah, itu outputnya. Nah, ini ada hasil DML detail sewa, juga ada hasil verif penyewaan. Jadi beda-beda ya, nggak jadi satu sama yang tadi di atas itu. Nah, ini ada hasil verif detail sewa. Nah, ini ada codingan verifikasi DML supaya verifnya itu bisa dapat centang gitu ya. Tadi kan ada centangnya itu, nah ini codingannya itu seperti ini. Bisa dilihat di data model file ini. Nah, selanjutnya DQL data query language dan juga dijelaskan oleh rekan saya Firlana. Oke, baik. Setelah data berhasil dimasukkan oleh DML, tahap selanjutnya adalah mengambil dan mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang berguna di DKL ini. Yang pertama, mencari barang ekonomis. Nah, di tahap ini itu dilakukan untuk memfilter barang yang harga sewanya lebih murah atau terjangkau. Nah, bisa dilihat bawahnya ada select, from, where, itu codingannya. Fungsinya itu untuk menampilkan daftar nama barang beserta harganya dengan kriteria harga tertentu. Oke, langsung lanjut. Yang kedua, yaitu menghitung stok kategori kamera. Nah, menghitung stok kategori kamera ini digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak koleksi barang yang masuk dalam kategori tersebut. Sudah terlihat di sini ada codingannya ya. Select count, from barang, terus kategori kamera. Fungsinya untuk menghitung jumlah baris unit secara otomatis menggunakan fungsi count. Oke, lanjut. Yang ketiga, laporan transaksi gabungan. Nah, di laporan transaksi gabungan ini kita perlu menggabungkan agar laporan terlihat lengkap ya. Seperti nama penyewa, nama barang, dan tanggalnya itu masuk sama laporan transaksi gabungan. Nah, fungsi dari laporan transaksi gabungan itu untuk menghubungkan tabel penyewaan ketiga tadi menjadi satu tampilan informasi yang utuh. Oke, lanjut yang nomor 4. Sini menghitung nota pembayaran atau total biaya. Tapi ini sangat penting untuk kasir, yaitu menghitung berapa total uang yang harus dibayar oleh tiap penyewa berdasarkan lama sewa dikali harga barang. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengalihkan harga dengan lama sewa, lalu menjumlahkannya ke sum berdasarkan masing-masing nomor transaksi group by. Oke, lanjut ke yang nomor 5, yaitu mencari produk yang best seller, yang sering terjual. Untuk melihat barang mana yang Oke, tak jelaskan. Untuk melihat barang mana yang paling laku atau paling sering disewa oleh pelanggan, itu kita menggunakan pencari produk bestseller ya. Nah, fungsi dari mencari produk bestseller ini, scroll ke bawah. Untuk menghitung frekuensi sewa mengurutkan dari yang terbanyak, desk, dan hanya mengambil satu data teratas, limit pertama. Jadi kita ngambil limit pertama aja yang paling atas. Oke, lanjut yang keenam, melihat rincian isi paket. Nah, di sini kita rincian paket itu digunakan untuk mengecek barang apa saja yang didapatkan pelanggan jika mereka mengambil paket tertentu.
Fungsinya untuk menampilkan relasi antara tabel paket dengan tabel barang melalui tabel perantara detail paket. Situ sudah dijelaskan ya, select, from, join paket, join barang, itu codingannya. Oke, sekian penjelasan DQL, penjelasan DML, penjelasan DDL, ERD dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang besar-besar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Berlan. Baik. Terima kasih Mas Katerogi.